Shalom. Perkenalkan, saya Kakak Seli. Saya Kakak Hani. Dan saya Kakak Endi. Salam jumpa dalam kasih Tuhan Yesus. Kita berjumpa lagi dalam kebaktian anak. Kali ini bersama kakak-kakak pengasuh dan teman-teman dari Jemaat GPM Sinar Kasih Dogo, Kabupaten Kepulauan Aru, Provinsi Maluku. Hari ini kita hadir dengan tema gadis-gadis yang bijaksana dan gadis-gadis yang bodoh. Mengawali seluruh kegiatan ibadah kita di hari ini, kita akan berdoa yang dipimpin oleh kakak ini. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, kami bersyukur kembali karunia Tuhan karena atas berkat cinta kasih Tuhan kepada kami selaku para pengasuh dan adik-adik asuhan kami sudah boleh berkumpul kembali di tempat ini untuk kebaktian anak di saat ini. Semoga kebaktian anak di saat ini mulai dari awal, pertengahan hingga akhir mau jadi dalam nama Allah Bapa, Allah Anak dan Roh Kudus. Amin. Nah, adik-adik di rumah, ada bagian firman Tuhan yang akan disampaikan untuk kita hari ini. Pembacaan Alkitab terambil dari Alkitab Perjanjian Baru, yaitu Injil Matius pasal 25 ayat pertama hingga ayatnya yang ke-13. Tapi mendahului pembacaan firman Tuhan ini, kita akan berdoa dan dipimpin oleh Kakak Hani. Mari kita berdoa untuk pemberitaan firman Tuhan. Tuhan Yesus, firman yang hidup, kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Berikan kepada kami Roh Kudus-Mu untuk kami mengerti dan melaksanakan firman-Mu setiap hari. Amin. Halo teman-teman semuanya, perkenalkan, nama saya Esterlyn Immanuel Siahaya. Hari ini saya akan menceritakan tentang salah satu cerita Alkitab dari Perjanjian Baru, yaitu Matius 25 ayat yang pertama hingga ayat yang ke-13. Mari simak baik-baik. Cerita ini dibawakan perikop gadis-gadis yang bijaksana dan gadis-gadis yang bodoh. Pada waktu itu, hal kerajaan sorga seumpama 10 gadis yang mengambil pelitanya dan pergi menyongsong mempelai laki-laki. 5 diantaranya bodoh dan 5 diantaranya lagi bijaksana. Gadis-gadis yang bodoh itu membawa pelitanya tetapi tidak membawa minyak. Sedangkan gadis-gadis yang bijaksana itu membawa pelitanya dan juga minyak dalam bumi mereka. Tetapi karena mempelai itu lama tidak datang-datang juga, mengantuklah mereka semua lalu tertidur. Waktu tengah malam, terdengarlah suara orang berseru, "Mempelai datang, songsonglah dia!" Gadis-gadis itu pun bangun semua lalu membereskan pelita mereka. Gadis-gadis yang bodoh berkata kepada gadis-gadis yang bijaksana, "Berikanlah kami sedikit dari minyakmu itu, sebab pelita kami hampir padam." Tetapi
Tapi jawab gadis-gadis yang bijaksana itu, tidak. Nanti tidak cukup untuk kami dan untuk kamu. Lebih baik kamu pergi kepada penjual minyak dan beli di situ. Akan tetapi, waktu mereka sedang pergi untuk membelinya, datanglah mempelai itu dan mereka yang telah siap sedia masuk bersama-sama dengan dia ke ruang perjamuan kawin, lalu pintu ditutup. Kemudian datang juga gadis yang lain dan berkata, "Tuan, bukakanlah kami pintu." Tetapi ia menjawab, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya aku tidak mengenal kamu. Karena itu, berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu akan hari maupun akan saatnya." Sekian teman-teman cerita Alkitab hari ini yang ingin saya sampaikan kepada teman-teman. Ini yang saya maksud adalah teman-teman harus sekali bersiap-siap dan berjaga-jaga, terutama untuk kedatangan Tuhan Yesus Kristus ke dunia ini. Teman-teman harus rajin membaca firman Tuhan, harus rajin berdoa, harus selalu memuji Tuhan Yesus, agar nantinya saat Tuhan datang kita bisa pergi dan hidup di kerajaan surga dengan kekal. Terima kasih teman-teman. Ya Kak Endi. Iya Kak Seli. Tadi kita telah dengar firman Tuhan tentang gadis-gadis yang bijaksana dan gadis-gadis yang bodoh. Selaku orang percaya, kesiapan apa sih yang kita harus siapkan menanti kedatangan Tuhan Yesus? Iya Kak Seli, tadi sudah dijelaskan oleh Alkitab. Bukan saja kita berjaga-jaga, tetapi yang paling penting itu kita harus waspada dan siap. Sehingga kita sama dengan gadis-gadis yang bijaksana, jangan sama dengan gadis-gadis yang bodoh. Seperti itu Kak Seli. Kak Endi, adik-adik di rumah, ayo kita simak permainan berikut ini. Nah adik-adik di rumah, sekarang kita ada dalam sebuah permainan. Permainan ini berjudul Memberikan Senyuman, di mana kita harus berhitung 1 sampai 10. Setelah itu, kakak pengasuh akan memberikan contoh kalimat yang harus diikuti oleh adik-adik. Contoh kalimatnya seperti ini. Aku memberikan senyuman kepada nomor 3. Nomor 3 akan menerima pesan seperti ini. Aku menerima pesan dan mengirimkannya ke nomor 5. Nomor 5 harus siap, harus konsentrasi, agar pesan yang diterima dengan baik, lalu mengirimkan ke teman yang berikut juga harus sama dengan kalimat yang diucapkan oleh teman dari nomor 3 tadi. Yuk adik-adik di rumah, simak permainan berikut. Sebelum kita mulai, kita berhitung ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ya. Permainan ini sambil jalan, kita jalan berputar dan kita bernyanyi. Kita mulai. Kita menyanyi lagu Jalan Serta Yesus. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus namanya. Aku ingin memberikan senyuman kepada nomor 1. Aku menerima senyuman dan meneruskannya kepada nomor 9. Aku menerima senyuman dan meneruskannya kepada nomor 4. Aku menerima senyuman dan meneruskannya kepada nomor 7. Jalan dalam suka, jalan dalam suka, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus namanya. Aku ingin memberikan senyuman kepada nomor 7. Aku menerima senyuman dan meneruskannya kepada nomor 1. Aku menerima senyuman dan meneruskannya kepada nomor 9. Aku menerima senyuman dan meneruskannya kepada nomor 3. Aku memberikan senyuman. Iya. Karena nomor 9 tidak bisa menerima pesan dengan baik, maka nomor 9 dinyatakan kalah. Kita lanjut. Di sini senang, di sana senang. Di sini senang, di sana senang. Mana-mana hatiku senang. Di sini senang, di sana senang. Mana-mana hatiku senang. Aku ingin memberikan senyuman kepada nomor 11. Iya, nomor 7 juga tidak konsentrasi, maka dinyatakan salah, kalah, dan keluar dari barisan. Kita lanjut, kaki disentak-sentak. Kaki disentak-sentak, tangan dilomba-lomba, timbul digoyang-goyang, putar badan. Aku ingin memberikan senyuman kepada nomor 10. Aku menerima senyuman dan meneruskannya kepada nomor 11. Nah, adik-adik di rumah, karena sudah ada teman kita yang kalah 3 orang,
Maka kita berdiskusi dengan mereka sebentar. Ya, untuk Adevia, bagaimana perasaan Adevia ketika mengikuti permainan tadi? Senang kakak pengasuh. Ya, senang. Ade Wens, apakah mengalami kesulitan ketika mengingat nomor teman yang sudah berubah? Iya, karena kita harus membagi pikiran, menyanyikan lagu, berjalan sambil mengingat nomor teman. Dan itu membuat saya bingung. Nah, adik-adik di rumah, ternyata dalam melakukan satu kegiatan itu kita harus konsentrasi dan waspada. Ade Dio, dalam kehidupan sehari-hari, hal apa saja yang mengganggu Dio ketika Dio sementara belajar atau berdoa? Ya, yang sering mengganggu saya pada situasi belajar itu. Tapi contohnya kalau ada saya sedang belajar, chattingan teman masuk ke HP saya pun ikut tergoda untuk membacanya. Dan akhirnya saya meninggalkan waktu saya untuk belajar, untuk membaca chattingan dari teman itu. Akhirnya waktu saya untuk belajar itu terganggu. Iya, adik-adik di rumah, ternyata ketiga teman ini mereka buat kesalahan karena mereka kurang konsentrasi dan waspada. Mereka harus mengingat lagu sambil berjalan, terus harus ingat nomor yang sudah berubah. Nah, itu yang membuat mereka sulit mengingatnya. Dan yang paling penting lagi, mereka harus waspada. Jangan-jangan nomor mereka disebut. Nah, dalam kehidupan kita sehari-hari juga demikian. Ketika kita melakukan satu kegiatan, kita harus tetap fokus dan waspada terhadap kegiatan yang kita lakukan, agar hasil yang kita capai juga lebih baik. Demikian adik-adik permainan kita di hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Ingat akan nama Yesus, kau yang susah dan sedih. Nama itu menghiburmu, kemana saja kau pergi. Indahlah namanya, pengharapan dunia. Indahlah namanya, suka surga yang bakar. Bawa nama Tuhan Yesus, itulah perisaimu. Bila datang pencobaan, itu yang menolongmu. Indahlah namanya, pengharapan dunia. Indahlah namanya, surga surga yang bakar. Indahlah namanya, pengharapan dunia. Indahlah namanya, surga surga yang bakar. Surga surga yang bakar. Ya, adik-adik, kisah gadis-gadis yang bijaksana dan bodoh merupakan perumpamaan tentang sikap murid-murid Tuhan Yesus ketika menyongsong kedatangannya. Perumpamaan ini menceritakan tentang 10 gadis yang bersama-sama mempersiapkan diri untuk menyambut kehadiran mempelai laki-laki.
ada 5 gadis yang bijaksana. Mereka melengkapi dirinya dengan pelita dan minyak yang cukup. Sementara 5 gadis yang lainnya disebut gadis-gadis yang bodoh karena mereka membawa pelita dan tidak membawa minyak yang cukup. Nah, sekarang kita bersama-sama Bapak Pendeta Glenn Yahaya. Menurut Bapak, pesan utama apa yang dapat kita petik dari perumpamaan ini? Ya, pertama-tama saya mau menyapa dulu adik-adik serta dengan para pengasuh. Hai. Hai. Halo. Hai. Iya, jadi berbicara tentang perumpamaan ini, dia memberikan pengajaran bukan cuma tentang berjaga-jaga, tetapi kesiapan dalam berjaga-jaga untuk menyambut kedatangan Tuhan. 5 gadis yang bijaksana maupun 5 gadis yang bodoh sama-sama berjaga-jaga. Tetapi 5 gadis yang bijaksana adalah 5 gadis yang bersiap dengan baik. Sedangkan 5 gadis yang bodoh adalah 5 gadis yang tidak bersiap dengan baik. Berjaga-jaga dan bersiap. 2 sikap ini yang ditonjolkan Tuhan Yesus ketika mengajar murid-muridnya untuk menanti kedatangan Tuhan Yesus. 2 sikap yaitu berjaga-jaga dan siap. 2 sikap ini juga yang tadi ditampilkan oleh adik-adik kita dalam permainan. Bukankah begitu, Bapak Pendeta? Iya, tadi memang yang ditampilkan oleh adik-adik dalam permainan seperti yang tadi bernyanyi, berjalan, berputar. Tetapi pada satu sisi, tiap-tiap adik-adik bersiap-siap. Jangan-jangan nomornya disebut. Jadi itulah yang dibilang berjaga-jaga, bersiap, waspada. Tidak mudah bukan? Ya. Karena tidak mudah tadi banyak yang melakukan kesalahan. Ya. 5 gadis yang bijak berkonsentrasi pada apa yang mereka mesti lakukan. Mereka bersiap dengan baik. Mereka waspada. Tetapi 5 gadis yang bodoh, mereka berjaga tetapi mereka tidak bersiap dengan baik. Mereka tidak melakukan apa-apa dalam mempersiapkan dengan baik segala sesuatu untuk menyambut kedatangan sang mempelai laki-laki. Bapak tadi mengatakan bahwa berjaga-jaga tidak sekedar saja berjaga, tapi bagaimana kualitas kita, kesiapan kita dalam berjaga-jaga itu. Dalam bacaan kita tadi, ternyata semua gadis tertidur. Yang membedakan adalah 5 gadis yang bijaksana mempersiapkan minyak mereka dari awal. Sementara 5 gadis yang bodoh tidak mempunyai kesiapan. Menurut Bapak, apa yang mesti dilakukan oleh kita orang percaya? Ya, untuk menjawab pertanyaan Kak Seli ini juga sebenarnya yang dipertanyakan oleh banyak orang. Jadi apa yang mesti kita lakukan dalam berjaga-jaga dan bersiap-siap untuk menyambut kedatangan Tuhan Yesus Kristus? Di sini saya hendak mengutip perkataan Tuhan Yesus seperti yang terdapat dalam Matius 7 ayat 21 sampai dengan 23. Di situ Tuhan Yesus mengatakan begini, mereka yang tak mendapat bagian dalam kerajaan sorga adalah mereka yang gagal melakukan kehendak Bapa di sorga. Kalau begitu Pak, apa yang Alkitab katakan tentang kehendak Bapa yang di sorga? Yang Alkitab katakan tentang kehendak Bapa di sorga adalah melakukan kehendak Bapa, itu pasti. Jadi ketika ditanyakan, apa kehendak Bapa di sorga? Melakukan kehendak Bapa. Tuhan Yesus pernah mengatakan 2 hukum yang terutama. Hukum apa? Kasih. Yang pertama adalah yang kedua? Kasih sesamamu. Ya, benar. Yang dikatakan oleh anak-anak tadi benar. Jadi yang pertama adalah kasihilah Tuhan Allahmu. Dalam Matius 22 ayat 37 Tuhan Yesus mengatakan begini, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Matius 22 ayat 39 hukum yang kedua, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pak Pendeta, alangkah tidak tampak bagaimana cara kita untuk mengasihi Allah? Benar Pak, kalau sesama kan kita bisa lihat, tapi kalau Allah tidak kita lihat. Bagaimana cara kita orang percaya mengasihi Allah? Ya, mengasihi Allah bisa dengan beberapa cara. Yang pertama, mengasihi Allah bisa dengan kemudian
mengingat dia. Bapak Pendeta mau tanya, siapa orang yang anak-anak kasihi dalam kehidupan anak-anak? Orang tua, papa, mama. Siapa lagi? Oma, opa, saudara-saudara. Nah, gini, kalau suatu saat kemudian adik-adik pergi jauh daripada orang yang dikasihi, rindu tidak? Rindu. Kalau rindu bikin apa? Telepon. Apalagi? Video call. Oh, canggih nih anak-anak sekarang. Nah, itu yang mau dikatakan. Kalau kita mengasihi orang, maka kita akan mengingat. Ketika kita jauh, kita selalu mengingat mereka. Demikian juga ketika dikatakan kita mengasihi Allah, maka kita akan mengingat Allah. Sesibuk apapun kita akan mengingat Allah. Bangun pagi, ketika mau memulai seluruh aktivitas, kita mengingat Allah dengan berdoa. Malam hari meskipun capek, kita mengingat Allah dengan berdoa. Sebelum tidur. Dengan demikian, yang pertama sekali ketika dikatakan bagaimana mengasihi Allah, maka mengasihi Allah dilakukan dengan mengingat Allah. Yang kedua, Kaseli dan anak-anak, ketika dikatakan mengasihi Allah, kita mengasihi Allah kemudian dengan menghargai apa yang Allah atau yang Tuhan berikan. Apa yang Tuhan berikan dalam kehidupan anak-anak? Kesehatan, keluarga, nafas hidup, talenta, waktu. Ya, itu yang Tuhan berikan. Ketika Tuhan memberikan kepada kita apa yang tadi anak-anak sebutkan, maka cara kita mengasihi Tuhan adalah dengan cara menghargai apa yang Tuhan berikan. Kesempatan untuk belajar. Tidak semua anak-anak mendapatkan kesempatan untuk belajar. Kesehatan. Tidak semua anak-anak sehat seperti anak-anak yang ada pada saat ini. Talenta. Itu juga Tuhan berikan. Ketika kita mengatakan kita mengasihi Tuhan, maka kita pasti akan menghargai apa yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita. Sudah dua, Kaseli. Yang ketiga, yang terakhir. Ketika berbicara tentang mengasihi Allah, maka kita harus melakukan kehendaknya. Itu berarti mesti taat. Contoh ketaatan kepada Allah atau Tuhan apa? Rajin berdoa. Rajin beribadah. Rajin berdoa. Kalau menolong sesama, itu ketaatan kepada Allah? Iya. Kalau membuli teman di sekolah? Tidak. Jadi ketika berbicara mengasihi Allah, berarti kita berbicara tentang bagaimana kemudian kita taat kepada Allah. Taat kepada Allah menyenangkan hati Allah. Menyenangkan hati Allah bisa dilakukan dengan misalnya yang tadi dikatakan, mempergunakan talenta kita dengan baik, menolong orang yang membutuhkan, menghindari hal-hal yang kemudian kita lakukan menyakiti teman atau sesama kita, memelihara lingkungan hidup. Seperti apa? Buang sampah pada tempatnya. Itulah yang dikatakan hal yang ketiga ketika kita mengatakan kita mengasihi Allah. Kita mengasihi Allah dengan apa? Tadi berusaha menyenangkan hatinya dengan melakukan kehendaknya. 3 hal itu, Kasih. Berarti Pak, mengasihi Allah terwujud juga dalam kehidupan kita sehari-hari, di mana kita bisa mengasihi sesama dan mengasihi diri kita sendiri. Ketika Allah sungguh-sungguh mengasihi kita, maka tidak bisa 3. Kita juga pasti mengasihi diri kita sendiri dan kita mengasihi sesama. Iya, benar. Apa yang dikatakan oleh Kaseli benar. Ketika kita mengatakan bahwa kita mengasihi Allah, tidak bisa tidak, kemudian kita mengasihi sesama. Bukan cuma sesama manusia, sesama ciptaan, bahkan diri sendiri. Jadi kembali ke topik kita tentang bagaimana bersiap dengan baik menyambut kedatangan Tuhan Yesus. Maka ada beberapa hal yang mesti kita lakukan. Pertama-tama, kita mengenal kehendak Bapa di sorga. Yang kedua, kemudian kita melakukan kehendak Bapa di sorga. Itulah cara yang terbaik bagi kita untuk berjaga-jaga, bersiap diri, menyambut kedatangan Tuhan. Nah, adik-adik, kita telah mendengar apa yang dijelaskan oleh Bapak Pendeta. Mari kita meminta Roh Kudus memampukan kita untuk melakukannya, sehingga kita selalu siap menanti kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Mengakhiri kebaktian anak di saat ini, saya minta Bapak Pendeta untuk membawa kita dalam doa. Mari kita berdoa.
Kami bersyukur dan berterima kasih atas kebaikan dan kemurahan-Mu, Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus. Karena seluruh acara kebaktian anak telah selesai. Biarlah seluruh acara ini boleh menjadi bagian berkat Tuhan bagi kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan kami memohon berkat-Mu. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa di dalam Tuhan Yesus, dengan tuntunan kuasa Roh Kudus, memberkati kami hari ini, besok, sampai selama-lamanya. Amin. Nah, adik-adik di rumah, demikianlah kebaktian anak yang kami laksanakan di hari ini. Kami, anak-anak sekolah minggu dari Jemaat Sinar Kasih Dobo, Kabupaten Kepulauan Aru, mengucapkan banyak terima kasih. Selamat siang, Shalom. Shalom.